Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Fa'ingkilah jikalau ditanyakan Faqad tafarradal ahadu, maka sungguh-sungguh menyendiri siapa orang per orang. Binaklima, dengan menukilkan sesuatu, meriwayatkan sesuatu. Tatawaffaru, yang sempurna atau yang banyak. Ad-dawa'i, apa motif-motif yang mendorong alaihi atas emas. Maksudnya ala naklihi ya. Alaihi atas naklima ya. Di atas dijelaskan ada peristiwa yang semestinya diriwayatkan secara mutawatir. Kalau kemudian diriwayatkan oleh perorangan, maka itu diyakini itu bohong. Sebuah peristiwa yang seharusnya diriwayatkan secara mutawatir, tapi kemudian diriwayatkan secara orang per orang, itu diyakini bohongnya. Peristiwa yang seperti itu sering disebut tatawaffarud dawa'i ala naklihi tawaturon. Sebuah peristiwa yang banyak motif yang mendorong untuk menukilkannya secara mutawatir. Contohnya di depan, seorang kepala desa dibunuh di pasar di hadapan banyak orang. Yang menyampaikan berita itu satu orang, itu pasti bohongnya. Ada orang menyampaikan bahwa di dalam sholat Jumat tadi khotibnya jatuh di atas mimbar. Ternyata yang meriwayatkan hanya satu orang, pasti bohongnya. Tapi di sini ada pertanyaan. Seringkali ada peristiwa yang seperti itu, yang meriwayatkan adalah ahad, orang per orang. Banyak terjadi katanya. Hatta waqa'al khilafu fihi, sehingga terjadi apa khilaf fihi di dalam emas. Contohnya seperti apa? Kaifradihi sallallahu alaihi wasallam al-hajjah. Seperti ifradnya Kanjeng Nabi kepada haji. Seperti salat, seperti haji ifradnya Nabi maksudnya. Au kiranihi, atau kironnya Nabi. Haji ifrad itu artinya haji dulu baru umrah. Haji kiron artinya haji dan umrah itu dilakukan sekaligus. Ada yang meriwayatkan bahwa Nabi itu melakukan haji kiron atau melakukan haji ifrad. Yang menyampaikan orang per orang. Padahal ini persoalan penting. Wa kadukhulihi al-Ka'bah, dan seperti masuknya Nabi ke dalam Ka'bah. Wa salatihi, dan salatnya Nabi fiha, di dalam Ka'bah. Yang meriwayatkan bukan mutawatir. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya Nabi alaihissalam nakaha Maimunata wa huwa haramun, adalah menikahi Siti Maimunah sementara beliau dalam keadaan haram, dalam keadaan ihram. Ada yang menyampaikan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, yang menyampaikan perorangan. Wa annahu dakhala Makkah anwatan, dan bahwa sesungguhnya Nabi itu masuk kota Makkah secara paksa, secara dengan kekerasan, bukan dengan perdamaian. Kita tahu ada istilah Fathu Makkah, maka ditaklukkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Pertanyaannya, Nabi masuk Makkah itu anwatan au sulhan. Nabi menaklukkan Makkah itu dengan paksa ataukah dengan perdamaian?
wa qabulihi syahadatal arabi wahdahu ala ru'yatil hilali, dan menerimanya Nabi akan kesaksian seorang Badui, seorang Arab Badui, wahdahu dia sendiri, ala ru'yatil hilali atas ru'yatul hilal. Ada yang menyampaikan bahwa Nabi itu pernah menerima kesaksian seorang diri, seorang Arabi, bahwa dia melihat hilal. Yang menyampaikan riwayat itu orang per orang. Wa infiratil Arabi birru'yati, dan seperti menyendirinya seorang Arabi birru'yati dengan ru'ya, hatta lam yusarikhu ahadun fihi, sehingga tidak menyertai hu kepada Arabi ahadun siapa seseorang fihi di dalam ru'ya, bahwa Nabi Arabi seorang diri tanpa yang lain ia melakukan ru'yatul hilal. Wan siqaqil qamari, dan seperti terbelahnya bulan. Pernah terbelah bulan ini sebagai mukjizatnya Nabi. Walam yangkulhu, sementara tidak menukilkan, tidak meriwayatkan kepada insiqaq illa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kecuali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa adadun yasirun ma'ahu, dan bilangan sedikit ma'ahu bersama Ibnu Mas'ud. Peristiwa terbelahnya bulan itu hanya dinukilkan oleh Ibnu Mas'ud dan beberapa gelintir orang. Padahal ini kan peristiwa besar ya. Sementara yang menyampaikan adalah perorangan, apa pasti bohong. Wa kana yanbaghi, dan ada seyukyanya, an yarahu, ialah melihat kepada insiqaq, melihat kepada terbelahnya bulan, kullu mu'minin wa kafirin, siapa setiap mukmin dan setiap kafir, wa badin wa hadirin, orang pedalaman dan orang kota, orang desa dan orang kota. Badin ini pedesaan, pedalaman. Hadir ini orang kota. Hadir ini artinya orang yang sudah beradab ya. Seharusnya peristiwa terbelahnya bulan itu dilihat oleh siapa saja, mukmin, kafir, orang kota, orang desa. Tapi ternyata yang menyampaikan hanya beberapa orang saja. Apa pasti bohong? Wa naqala an-nasara mu'jizati Isa alaihissalam, dan menukilkan orang-orang Nasara akan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam. Walam yanqudu kalamahu fil mahdi, dan mereka orang-orang Nasara tidak menukil kalamnya Nabi Isa ketika berada di dalam ayunan, embanan. Wa huwa min a'dhamil alamati, padahal kalamnya Nabi Isa pada saat masih bayi adalah paling besarnya mukjizat. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu bisa ngomong pada saat masih di dalam ayunan. Itu mukjizat sangat besar. Tapi orang-orang Nasara kok tidak menyampaikan itu. Wa naqalat al-ummatu al-Quran, dan menukil siapa umat ini menukil Al-Quran. Walam yanqulu baqiyata mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka umat tidak menukil, tidak meriwayatkan sisa mukjizatnya Rasulullah. Karena kidil Qur'ani fisuyu'i, seperti dinukilkannya Al-Quran di dalam tersiarnya, di dalam popularitasnya. Umat Muhammad ini menukil Al-Quran sebagai mukjizat paling besar. Nabi itu memiliki mukjizat sangat banyak ya. Sementara
mukjizat-mukjizat Nabi ini tidak dinukilkan sedemikian rupa sama dengan Al-Quran. Artinya rawinya rawi ahad, orang per orang. Apa itu bohong? Wa naqalan nasu a'lamar rusuli, dan menukil siapa manusia akan tanda-tanda para utusan. Walam yangkulu a'lama Syu'aibin alaihissalamu, dan mereka tidak menukil tanda-tandanya Nabi Syu'aib alaihissalam. Wa naqalat al-ummatu, dan menukil siapa umat Muhammad ini surah Al-Qur'ani kepada surah-surah Al-Qur'an. Walam tangkul al-mu'awwidhataini, dan tidak menukil umat ini kepada mu'awwidhatain, mu'awwidhah yang dua, yakni kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Umat tidak menukil dua surah ini nakala ghairihima, sebagaimana dinukilkannya selain mu'awwidhatain. Yang meriwayatkan Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas tidak sebagaimana surah-surah yang lain. Hatta khalafa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sehingga berbeda pendapat siapa Ibnu Mas'ud fi kaunihi ma minal Qur'ani, tentang adanya mu'awwidhatain sebagai bagian dari Quran. Jadi periwayatan dua surah ini tidak sama dengan yang lain. Apa ini bohong? Wa ma ta'umu bihil balwa minal lamsi wal masfi aidan, dan sesuatu yang umum bihi dengan ma al-balwa apa cobaan, ada istilah umumul balwa. Minal lamsi wal masfi berupa lamsi menyentuh kulit dengan kulit, wal masfi dan menyentuh dengan tangan, aidan pula. Persentuhan laki-laki dan perempuan termasuk ma ta'ummu bihil balwa, termasuk umumul balwa ya. Orang menyentuh kemaluannya termasuk umumul balwa. Itu adalah beberapa pertanyaan sebagai sebuah sanggahan terhadap kaidah yang mengatakan sebuah peristiwa yang seharusnya diriwayatkan secara mutawatir, kalau kemudian diriwayatkan secara ahad, itu pasti bohong. Tapi nyatanya banyak itu riwayat seperti contoh-contoh di atas. Fakullu hadza naqdun. Maka adapun semua ini adalah sanggahan ya. Ala hadhil qaidati, atas kaidah di atas. Kaidahnya tadi itu. Tiap-tiap peristiwa yang semestinya diriwayatkan secara mutawatir, kalau kemudian diriwayatkan secara ahad, pasti bohong. Apa jawabnya? Wal jawabu, adapun jawab dimulai dari tentang haji ifradnya Nabi dan haji qirannya Nabi. Anna ifrada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya haji ifradnya Rasulullah, wa qiranahu dan qirannya Rasulullah, laisa mimma yajibu an yang kashifa, tidak termasuk sesuatu yang wajib terbuka, tidak termasuk persoalan yang harus terbuka, tidak harus persoalan yang harus diketahui oleh semua orang. Meskipun akhirnya diketahui juga. Wa an yunadiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal kafati, dan tidak termasuk sesuatu yang wajib mengumumkan siapa Nabi, yunadiya mengumumkan, bihi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah, alal kafati terhadap semua orang. Jadi persoalan haji qiran dan haji ifradnya beliau tidak termasuk sesuatu yang harus terbuka dan tidak termasuk sesuatu yang harus diumumkan oleh Nabi.
Balla yattali'u alaihi, bahkan tidak mengetahui alaihi atas emas, illa man kecuali orang ittala'a yang tahu ala niyatihi atas niatnya Nabi ya. Yang tahu itu orang yang tahu, yang haji qiran atau haji ifrad itu kan niat. Niat itu kan di dalam hati. Bi ikhbarihi iyahu, dengan memberitahukannya Nabi iyahu kepada eman. Naam begitu, namun zahara alal istifadati, tampak alal istifadati dengan cara tersiar, ta'limuhu apa mengajarkannya Nabi an-nasa kepada manusia, al-ifrad wal qiran jami'an, kepada haji ifrad dan haji qiran secara bersama-sama. Artinya sudah tersiar bahwa Nabi itu mengajar para sahabat tentang haji ifrad dan haji qiran. Wa amma dukhuluhu al-Ka'bah, adapun masuknya Nabi ke dalam Ka'bah, wa salatuhu dan salatnya Nabi fiha di dalam Ka'bah, faqad yakunu dzalika ma'ana farin yasirin, maka ada apa hal itu adalah bersama sekelompok orang, sekelompok kecil. Tidak banyak orang yang tahu memang tentang bahwa Nabi masuk Ka'bah dan sholat di dalamnya. Wa ma'a wahidin wasnaini, dan bersama satu orang dan dua orang. Wala yaqa'u syai'an, dan tidak terjadi hal tersiar secara luas. Kaifa, bagaimana walau waqa'a syai'an, walaupun kalaupun terjadi apa itu syai'an hal tersiar, tatawaffar ada ad-dawa'i, tidak banyak apa motif-motif, ada dawadi naklihi untuk terus menukilkannya. Walaupun sesungguhnya masuknya Nabi ke dalam Ka'bah dan bahwa Nabi sholat di dalamnya itu sempat tersiar, namun belum termasuk peristiwa yang seharusnya diriwayatkan secara mutawatir. Jadi bukan termasuk tatawaffaru ad-dawa'i ala dawami naklihi. Li'annahu laisa min usulid dini, karena sesungguhnya masuknya Nabi ke dalam Ka'bah itu tidak termasuk usuluddin, tidak termasuk prinsip-prinsip agama kan. Wala min faraidihi wa muhimmatihi, dan tidak termasuk fardu-fardunya agama, wa muhimmatihi, dan perkara-perkara pentingnya agama. Wa amma dukhuluhu Makkah anwatan, adapun masuknya Nabi ke Mekah secara pak, bukan secara damai. Faqad sahha, maka sungguh-sungguh sahih, alal istifadati, dengan tersiar. Sahih dukhuluhu, apa masuknya Nabi ke Mekah, mutasallihan, hale bersenjata. Tasallaha artinya bersilah, bersenjata, ma'al alwiyati, bersama bendera-bendera. Alwiyah ini jamak dari liwa, wal a'lami, dan bendera-bendera. Wa tamamut tamakkuni wal istila'i, dan benar-benar menguasai dan menguasai. Artinya sudah tersiar bahwa Nabi masuk Mekah itu bersenjata dan benar-benar menguasai keadaan. Wa badruhu al-amanah, dan sahih juga memberinya Nabi akan jaminan keamanan. Liman dakhala dar Abi Sufyan, bagi setiap orang yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan. Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa aminun, barang siapa masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia aman, dijamin keamanan darahnya. Waliman alqa silahahu wa atasama bil ka'bati,
dan memberi keamanan juga Nabi kepada orang al-qasilahahu yang meletakkan senjatanya wa'tasama bil ka'bati dan berlindung pada Ka'bah. Wa kullu dzalika ghairu mukhtalafin fihi, adapun semua itu adalah tidak menjadi ajang khilaf, tidak diperselisihkan. Jadi itu sudah artinya sudah umum. Tidak ada orang yang berselisih tentang itu. Yang pertama bahwa Nabi masuk Mekah itu anwatan, bukan sulhan. Ya. Walakin istadalla ba'dul fuqaha'i, akan tetapi berdalil siapa sebagian fuqaha, berdalil bima ruwiya anhu, dengan sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi wada kauman adalah membayar diat, mendiati kaum. Bayar diat ya. Konsekuensi melakukan pembunuhan itu kalau bukan kisos adalah diat ya. Bayar diat. Bahwa Nabi itu mendiati suatu kaum. Qatalahum, yang membunuh kepada kaum Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu? Berdalil siapa ba'dul fuqaha annahu ala annahu, bahwa sesungguhnya masuknya Nabi karena sulhan adalah secara damai. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu membayar diatnya suatu kaum yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kalau dalam medan perang kan tidak ada diatnya ya. Kalau orang berperang banyak membunuh, apa yang bunuh bayar diat? Tidak usah, itu perang kan. Yang ada diat itu kalau melakukan pembunuhan di saat damai, bukan perang. Kalau Kanjeng Nabi mendiati kaum yang dibunuh oleh Khalid bin Walid, itu berarti seolah-olah masuknya ke Nabi ke dalam Mekah itu bukan anwatan. Wa wuqu'u misli hadhihi syubhati lil ahadi mumkinun. Adapun terjadinya semacam kesangsian ini adalah bagi orang per orang, mumkinun adalah mungkin. Ila antuzala bin nadhari, sehingga dihilangkan subhat ini dengan cara nalar. Wa an yakuna dzalika binahyin khasin, dan ada apa hal itu dengan larangan khusus, angkau min maksusina, dari kaum khusus, wa disababin maksusin, dan karena sebab khusus. Sebab khusus. Wa amman firadul arabi wallahu alam. Al-Fatihah.